Engkau adalah jaminan di dalam hidup kami. Dikala kami mengalami kesulitan, dikala kami mengalami persoalan dalam hidup ini, Engkau selalu ada ya Tuhan. Engkau senantiasa menolong kami. Engkau senantiasa memberikan jalan keluar bagi kami di setiap persoalan hidup kami. Tiap-tiap saat kemenangan demi kemenangan Engkau berikan bagi kami. Oleh karena kemenangan itu sudah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini Engkau berikan bagi kami, untuk kami boleh menikmati anugerah Tuhan melalui ibadah pada minggu pagi hari ini. Dan saatnya bagi kami ya Tuhan, kami mau menikmati akan kebenaran-Mu. Mari Engkau siapkan setiap hati kami, pikiran kami, Engkau arahkan pandangan kami, sehingga sungguh kami boleh menikmati akan anugerah Tuhan, berkat Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Hamba yang Tuhan percayakan dalam penyampaian kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, mari ya Tuhan sembunyikan hamba di balik salib-Mu, sehingga hamba tidak mencuri akan kemuliaan-Mu, tetapi biarlah kemuliaan-Mu yang dinyatakan melalui pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami tidak izinkan ya Tuhan ada kuasa-kuasa yang lain yang mau mengganggu kami di dalam mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, yang mau mengalihkan pandangan kami konsentrasi ke hal-hal yang lain di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kami sehati menolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau mengarahkan setiap hati kami, menguasai setiap hati kami, sehingga kami fokus untuk mendengarkan akan kebenaran-Mu, karena kebenaran-Mu lah yang memberikan kehidupan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Siapkan setiap hati kami dan berfirmanlah bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan Engkau berbicara bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada masing-masing. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam surat 1 Korintus pasal 15. Surat 1 Korintus pasalnya yang ke-15, mulai dari ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-22. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Kebangkitan kita. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus,
padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Sampai sedemikian jauh bacaan firman Tuhan, yang berbahagialah kita yang sudah membaca dan yang mau merenungkannya di dalam setiap kehidupan kita tiap-tiap hari. Bapak, Ibu, dan semua saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemenangan Tuhan sudah berikan, kemenangan Tuhan sudah kerjakan, dan Tuhan sudah nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita melalui peristiwa kebangkitannya. Kebangkitan Kristus memberikan kemenangan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagai umat Tuhan kita patut bersyukur karena melalui kebangkitan Kristus kita menikmati anugerah Tuhan, kita menikmati kasih setia Tuhan, kita menikmati berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan semua saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masih dalam suasana kebangkitan Kristus, masih dalam suasana bagaimana Kristus sudah menang atas dosa, bagaimana Kristus sudah mengalahkan maut, bagaimana Kristus sudah mengalahkan sakit penyakit, bagaimana Kristus sudah mengalahkan dosa melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Demikian halnya kita sebagai orang-orang yang percaya, menikmati kasih karunia Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di pagi hari ini dengan satu tema yang sangat sederhana, kebangkitan yang memberi pengharapan. Kebangkitan yang memberi pengharapan. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki sumber pengharapan yang sejati. Kita memiliki sumber pengharapan yang sempurna yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang ada di dalam dunia ini kecuali Kristus. Pengharapan yang luar biasa yang kita miliki, yang tidak terlepas dengan iman kita, dengan keyakinan kita, dengan kepercayaan kita yang kita miliki. Pengharapan tidak lepas dengan iman yang kita miliki. Kalau kita memiliki iman, itu menunjukkan bahwa kita punya harapan. Ada harapan-harapan baru yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Apa pengharapan di balik kebangkitan Kristus? Apa sih pengharapan di balik peristiwa kebangkitan Kristus itu? Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat bahwa di balik pengharapan, di balik kebangkitan Kristus, ada harapan yang kita nikmati, ada pengharapan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan bagi kita sebagai orang percaya. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa kebangkitan Kristus memberi pengharapan akan perubahan hidup. Kebangkitan Kristus memberikan pengharapan akan perubahan hidup. Mari kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-9, dalam pasalnya yang ke-15 tadi, ayat 9 sampai dengan ayat 11. Di situ dikatakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dalam ayat 11, sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kami percaya, menjadi percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terkandung dalam bagian ini? Sejenak kita melihat bagaimana kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus itu adalah awal hidupnya adalah seorang penganiaya jemaat Kristen. Rasul Paulus adalah orang yang jahat, yang suka menindas orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan Allah, memungkinkan Rasul Paulus menikmati pertobatan dan ada perubahan hidup yang terjadi di dalam dirinya. Rasul Paulus mengalami pertobatan. Rasul Paulus mengalami perubahan di dalam hidupnya. Dan itu kita bisa lihat juga dari awal namanya Saulus, seorang penganiaya jemaat, berubah menjadi Paulus sebagai pemberita Injil yang luar biasa. Itulah makna daripada kebangkitan Kristus, memberikan pengharapan akan adanya perubahan hidup. Dan itu juga berlaku bagi kita sebagai orang-orang yang percaya yang ada pada saat ini. Bahwa kebangkitan Kristus itu memberikan harapan bagi kita bahwa ada perubahan di dalam hidup kita. Mari kita perhatikan Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Mari perhatikan bagian ini. Saya akan bacakan bagian ini. Roma pasalnya yang ke-12 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi perlu kita garis bawahi, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah,
dan yang sempurna. Bapak, Ibu, dan semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini hal yang penting bagi kita sebagai orang percaya, bahwa di balik kebangkitan Kristus ada harapan bagi kita sebagai orang yang percaya untuk mengalami perubahan di dalam hidup ini. Ini hal yang sangat luar biasa, perubahan. Ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita melalui peristiwa kebangkitan Kristus ini. Ada sesuatu yang luar biasa yang dikerjakan oleh Allah di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Perubahan hidup apa? Apa yang berubah di dalam hidup kita? Bahwa perubahan yang terjadi di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya adalah terjadinya perubahan status di dalam hidup kita. Ada perubahan status di dalam hidup kita. Ya, seperti tadi kan, kalau kita melihat Rasul Paulus kan, yang tadi dianya sebagai penganiaya jemaat, akhirnya berubah menjadi pemberita Injil. Kita perhatikan, kita kembali kepada 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Kita perhatikan dari ayat bagian firman Tuhan yang sudah kita baca, bahwa ada perubahan yang terjadi, ada sesuatu yang terjadi, statusnya berubah total. Yang tadinya penganiaya jemaat menjadi pemberita Injil, pembawa kabar baik bagi banyak orang. Itu yang terjadi, itu yang dikerjakan oleh Allah. Itu perubahan yang terjadi, yang dialami oleh Rasul Paulus, dan itu juga berlaku bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Jangan kita berpikir bahwa peristiwa kebangkitan Kristus itu tidak ada sesuatu yang dibalik itu, tidak ada sesuatu di balik itu. Tetapi Allah mau menyatakan sesuatu di balik peristiwa kebangkitan Kristus, supaya kita sebagai orang yang percaya memiliki perubahan status kita. Yang kedua, perubahan yang kedua adalah perubahan arah hidup kita, tujuan hidup kita. Pasal ayatnya yang ke-10 di dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan dalam ayat 10 bagian B, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikian kamu juga percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Peristiwa kebangkitan Kristus memiliki makna yang luar biasa di dalam hidup kita, membawa kita untuk mengalami adanya pengharapan di dalam hidup kita, supaya ada perubahan yang terjadi di dalam hidup kita, baik perubahan dalam bentuk status kita, yang kedua perubahan dalam bentuk tujuan hidup kita. Itu hal yang sangat penting bagi kita, bahwa ada harapan di balik peristiwa kebangkitan Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kebangkitan Kristus memberikan harapan akan kepastian iman. Harapan akan kepastian iman, ayatnya yang ke-14. Di situ dikatakan ayat 14 dan ayat yang ke-17. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak
dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kebangkitan Kristus memberikan harapan adanya kepastian di dalam iman kita, di dalam keyakinan kita, di dalam kepercayaan kita sebagai orang yang percaya. Pengharapan akan perubahan hidup tidak bisa ada jika tanpa pengharapan akan kepastian iman. Makanya tadi saya katakan bahwa perubahan itu terjadi tidak lepas dengan iman yang kita miliki. Makanya dalam hal yang kedua dikatakan bahwa pengharapan akan perubahan hidup tidak bisa ada jika tanpa pengharapan akan kepastian iman. Jadi perubahan hidup itu erat hubungannya dengan iman. Perubahan hidup itu punya hubungan yang sangat erat dengan iman yang kita miliki. Sehingga itulah yang menjadi dasar kita sebagai orang percaya. Dasar kita sebagai umat Tuhan untuk senantiasa memiliki pengharapan kepada Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di balik hal itu juga ada berita sukacita apa yang terkandung dalam kebangkitan Kristus. Bahwa kebangkitan Kristus atau Kristus bangkit memberikan kepastian iman. Di balik kepastian iman itu ada keselamatan yang dikerjakan Allah di dalam hidup kita. Dan selanjutnya ada kebangkitan tubuh di dalam hidup kita. Selain kepastian keselamatan, kita juga memiliki kepastian kebangkitan tubuh yang merupakan bagian dari iman Kristen yang kita miliki. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Mari kita merefleksi diri dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa kebangkitan Kristus itu memberi pengharapan bagi kita sebagai orang yang percaya. Harapan yang terjadi, yang ada di dalam hidup kita adalah harapan akan adanya perubahan di dalam hidup itu. Yang kedua, harapan terjadinya adanya kepastian iman kita. Dan itu dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa kebangkitan Kristus itu membuktikan iman dan pengharapan kita tidak sia-sia. Kebangkitannya memberi kuasa kepada kita melalui Roh Kudus, bahwa kita sanggup mengalahkan kuasa maut, kita sanggup mengalahkan kuasa dosa, kita sanggup mengalahkan kuasa iblis oleh karena Tuhan sudah melakukan semuanya itu. Karena kita ini umat pilihan. Oleh sebab itu, mari kita belajar, kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, bahwa kebangkitan Kristus memberikan pengharapan bagi kita, sehingga kita tiap-tiap hari dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini boleh membawa kita untuk kita boleh melihat akan rencana Allah di balik harapan-harapan yang kita miliki. Harapan itu akan membawa kita mengalami perubahan di dalam hidup kita. Harapan itu akan menentukan tujuan iman kita, kepastian iman kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita belajar, mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Dan biarlah bagian firman Tuhan pagi hari ini boleh membawa kita untuk kita semakin menyadari bahwa peristiwa kebangkitan Kristus memiliki arti yang penting bagi kita
sebagai umat Tuhan, agar iman kita tetap kuat di dalam. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk lawatan kebenaran firman Allah di pagi hari ini, yang boleh mengingatkan kami bahwa peristiwa kebangkitan Kristus itu memberikan pengharapan bagi kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pengharapan akan perubahan di dalam hidup kami ya Tuhan. Pengharapan yang akan membawa kami untuk kami boleh menikmati akan kepastian iman kami kepadamu ya Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau sudah mengerjakan hal itu di dalam hidup kami. Hal itu tidak terlepas dengan iman dan kepercayaan kami kepadamu ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, teguhkan iman kami, sehingga kepastian itu nyata di dalam hidup kami. Karya Tuhan nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan firman-Mu bagi kami. Dan mari Engkau menolong kami ya Roh Kudus, untuk kami boleh memahami, mengerti akan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, termulialah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami bersyukur dan berdoa.